Halo, selamat datang di video pembahasan A Night of the Seven Kingdoms. Hari ini kita mau bahas basically A Night of Seven Kingdoms, karena selama kita nonton tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul lebih ke aku sih, karena kan aku show OnlyFans ya, dan dia lebih ke baca bukunya, jadi aku kayak lebih bertanya-tanya ini konteksnya sebenarnya apa ya, terus kayak background story-nya tuh apa ya, kayak gitu-gitu. karena sebenarnya nggak saklek satu persatu mereka bikin show-nya dari buku, agak ada sedikit perbedaan. Tapi emang dia agak sedikit faithful ke bukunya. Cuman yuk kita bahas gimana nih, apakah dia sama atau enggak, dan apa pertanyaan yang kamu mau nyampain. Ya. Oke. Kita mulai. Oke, mungkin pertanyaan pertama mungkin dari episode pertama kali ya. Jadi episode pertama tuh aku ngeliat kayak Di bukit nih. Di bukit. Kita lagi di The Ridge. Ya, The Ridge. Nah, di situ kita ngeliat kalau ada scene yang menunjukkan bahwa Dunk itu menguburkan Sir Arlan. Nah, Betul. tapi posisinya adalah Dunk ini tidak pernah di night nih sama Sir Arlan gitu. Throughout his life. Padahal yang kita tahu Dunk tuh juga udah cukup dewasa ya. Tapi kenapa Sir Arlan tuh nggak pernah nge-night dia gitu. Berarti kan technically kayak Sir Arlan kayak nggak mau ada penerus ya, semacam kayak gitu lah. Sebenarnya kalau di buku tuh kayak sama juga sih. Kita nggak pernah dikasih tahu kalau Dunk itu di night apa enggak. Itu kayak pertanyaan yang mengawang-awang gitu. Tapi si Dunk sama kayak di show, dia tuh ngaku dia udah di night sama Sir Arlan. Self-claim. Itu juga dia juga bilang kan di show kalau dia udah di night di bawah pohon dan disaksikan sama burung robin kalau nggak salah. Kalau di show dia lagi explosive diarrhea waktu itu. Nah cuma di buku nggak kayak gitu. Dia di buku kita nggak pernah lihat tuh, nggak pernah dinunjukin di buku, di description di buku kalau Dunk sedang berak di bawah pohon. Cuma itu dia ceritain ke si siapa namanya tuh, Game Masternya. Dia nyeritain kalau dia di night sama Sir Arlan. Tapi apa sebenarnya lebih ke kenapa si Dunk ini merasa kayak ya udahlah anggap aja aku udah di night. Mungkin tuh kayak nunjukin seberapa pengennya Dunk pengen jadi knight sih. Kayak seberapa dia rela berbohong demi itu gitu loh. Pernah nggak kalian kayak berbohong demi mendapatkan apa yang kalian mau? Nah kayak gitu sih Dunk. Dia saking desperate-nya untuk dapat job itu. Job knight itu. Kayak fake it till you make it ya? Fake it till you make it, ya bener. Kebetulan saya relate. Tapi sebenarnya lanjut ke, sebenarnya ini memunculkan pertanyaan kedua sih. Jadi kayak kenapa sih Dunk tuh kayak berambisi banget untuk menjadi knight sampai dia kayak udahlah aku bohong aja supaya aku bisa diakui sebagai knight dan bisa ikut competition ini. Harus diingat ya, ini kan Westeros gitu. Dan Dunk itu dia bukan lord, dia bukan berasal dari kayak House Targaryen, House Stark atau House apapun itu. Dia literally cuman peasant boy yang berasal dari Flea Bottom di King's Landing. Jadi dia tuh the bottom of the bottom. Ya, pokoknya dari struktur sosial itu yang paling bawah. Nah, jadi bisa dilihat kalau Dunk melihat knight ini sebagai cara untuk mobilitas sosial. Bayangin aja, orang miskin banget, nggak punya apa-apa, terus dia punya kesempatan nih untuk jadi knight. Knight itu kan basically itu kayak status sosial yang tinggi di dunia ini nih. Nah, jadi mungkin si Dunk desperately ingin mengubah hidupnya dengan status sosialnya dengan itu tadi, fake it menjadi knight. Menarik. Tidak ambisi dan keinginan dari si Dunk ini untuk dia bisa climb the social. Karena Dunk itu your everyday man. Nggak kayak orang-orang kaya yang lahir jadi sir, jadi lord. Tapi Dunk itu orang yang kayak kita-kita nih, kaum pekerja guys. Dari zero ya, dari minus ya. Dari minus bahkan coy. Bayangin dia tuh anak yatim piatu, Flea Bottom pula. Itu udah minusnya. Dan ini adalah salah satu hal yang bisa bantu dia untuk naik level tadi. Masih di episode 1 ini salah satu yang bikin aku kayak is it necessary? Gitu. Adalah scene dimana dia berak. Kayak, is it necessary to show atau kayak misalkan kayak untuk nunjukin. Bukan cuma berak loh, explosive diarrhea. Iya. Itu yang aku rasain tiap hari kalau makan geprek. Gitu. Jadi kenapa? Why is it necessary to show? Dijadiin satu scene yang kayak menurut aku tuh ada kayak 30 detik ya. Coba Itu dicek deh.
itu nggak ada di buku ya. Nggak ada di buku ya. George nggak nulis Dung Explosive Diarrhea di bawah pohon. Tapi mungkin ada nggak kayak misalnya bukan konteks tapi kayak message atau substansi yang mau disampaikan dengan itu. Karena kan kalau kita ngelihat seri-seri sebelumnya Game of Thrones, House of Dragons itu bener-bener yang kayak beda banget. Ya, gitu. kayak beda ini banget. kan high level. High level dan ini tuh scene ini sangat-sangat sex scene biasa gitu kan di seri-seri Game of Thrones dan juga House of Dragons. Tapi kalau misalkan ini nggak tahu dong. Lebih ke mungkin bahasa sinematik kali ya sebutannya. Kayak kalau diingat setelah Dung datang dia ngomong sama si Game Master itu, Dung menceritakan saat dia di night di bawah pohon dan disaksikan sama burung Robin. Nah, kita lihat dan dibuktikan di show kalau saat dia disaksikan sama burung Robin, dia nggak lagi di night, tapi dia lagi berak. Itu menunjukkan kalau Dung itu full of shit. Jadi dia tuh bohong soal night-nya. Yang ngomongin soal seri-seri pendahulunya nih, Game of Thrones sama House of Dragons. Kayaknya aku ngelihat kayak bukan cuma scene yang tadi tuh ya yang agak-agak menggemparkan, tapi juga secara music dan ambience tuh kayak berbeda banget gitu. Jadi what do you think? Kenapa, mungkin bukan kenapa sih, tapi kayak gimana menurut kamu sebagai penikmat this whole universe to see a quite different angle? Tapi apa yang kamu rasa berbeda dari Game of Thrones sama Hottie? Antara Game of Thrones sama House of Dragon? Sama ini, A Night of the Seven Kingdom. Mungkin menurutku yang paling berbeda banget adalah dari POV-nya atau angle-nya. Gitu sih. Karena kalau misalkan Game of Thrones sama House of Dragons, kita tuh dikasih angle dari para noble houses. Gitu. Kita cuma tahu dunia ini atau universe ini tuh dari sisi atau dari kacamatanya noble houses gitu. Jadi kayak ya kita cuma tahu bagus-bagusnya, atau kalau misalkan kayak jelek-jeleknya pun kayak iya udah kita cuma tahu kayak rakyat di King's Landing tuh kayak oh ya mereka menderita, oh ya mereka ini segala macam. Bahkan pas riot di season 2 tuh yang season 2 apa nih? Game of Thrones yang mereka riot untuk Joffrey. Kita kan lihat dari perspektifnya ini keluarganya Lannister. Iya. Bukan dari POV-nya rakyat kecil. Iya, gitu. Jadi berbeda dari dua series pendahulunya, si A Night of the Seven Kingdoms ini kayaknya lebih membawa angle dari rakyat kecil gitu. Iya sih. Kan kalau Game of Thrones itu kan adaptasi dari seri novel A Song of Ice and Fire. Ada 5 seri tuh. Gede banget bukunya. Dan walaupun ujung-ujungnya jelek Game of Thrones, tapi se-faithful mungkin dia mengadaptasi semua POV para karakter-karakter itulah. Intinya tuh di buku tuh memang fokusnya karakter-karakter itu. Kalau House of the Dragon, dia tuh adaptasi dari buku sejarah palsu tentang House Targaryen, namanya Fire and Blood. Itu juga sama, itu POV Maester dari House Targaryen yang menjelaskan sejarahnya House Targaryen itu. Jadi memang semua itu noble centris, sangat elitis dan sangat emang condong ke orang-orang atas itu. Nah, A Night of the Seven Kingdom ini season pertama berbasis dari buku novela, itu judulnya A Hedge Knight. Dia itu novela kecil, ceritanya pendek dan dia tuh POV-nya tuh literally cuma POV-nya Dung. Intinya itu adalah beda level deh. Kalau mungkin Game of Thrones tuh levelnya tuh dunia karena mencakup Westeros, mencakup Essos. Nah, kalau Hot Day itu lebih ke sejarah, lebih ke fokus bagaimana penceritaan sejarah itu. Nah, kalau A Night of the Seven Kingdom ini lebih ke Dung sebagai your everyday man, your average guy di Westeros, gitu sih. Dan itu terrefleksi di bagaimana season ini menggunakan musik. Oke. Kalau kamu perhatiin, musik di A Night of the Seven Kingdom itu musik-musik yang folk. Ya. Folk zaman medieval ya. Kalau kamu mungkin zaman medieval bisa kayak temukan musik-musik itu di tavern, di tempat-tempat yang orang-orang kecil gitu. Bukan di kayak di kerajaan, di tahta di mana yang musik-musik megah itu. Jadi memang refleksinya di situ. Oke. Gitu. Menarik. Oh, ngomongin soal musik juga tuh. Iya benar. Musik-musiknya tuh terdengar tidak familiar seperti dua series pendahulunya. Benar. Tapi ada satu lagunya Game of Thrones itu di-play pada waktu mau Trial of Seven. Betul, dan itu pas muter
will take the Duncan side. Merinding. Goosebumps. Absolute cinema. Cinema, absolute cinema. Tapi kalau kamu perhatiin, nggak ada intro loh. Di series ini nggak ada intro. Iya, nggak ada intro, langsung. Kan Hot D sama GOT kan ten. Dan intronya selalu sesuai update dari Betul. tiap episodenya. Kalau di sini cuma kayak hard cut langsung tek title. Iya. Balik ke Sir Arlan yang dikubur di bukit itu. Is it common untuk Knight tuh dikuburkan di tempat dia meninggal, atau kayak mereka kan sebenarnya antara Sir Arlan sama si Dang ini kan punya keterikatan emosional cukup dalam gitu ya. Kenapa Dang nggak bawa Sir Arlan ini balik ke daerahnya atau rumahnya untuk dikubur? Penitry. Ya, Penitry. Gitu. Lebih ke masalah logistik sih. Ya. Perlu diingat Sir Arlan mati pas mereka lagi perjalanan menuju Ashford. Nah, Ashford tuh kan di The Reach ya. Penitry itu di The Riverlands, tuh jauhnya tuh jauh banget. Kalau berkuda mereka berdua tuh bisa mungkin berminggu-minggu bahkan. Dan masalahnya sih Dang seorang nih. Bayangin ada mayat Master Lo nih meninggal. Kudanya Kudanya 3, barang-barangnya banyak. Nggak mungkin kan dia akan bawa itu ke Penitry. Dan bahkan di buku dijelasin kalau Dang, aku nggak tahu kalau di show, tapi di buku dijelasin kalau Dang nggak tahu Penitry itu di mana. Oh, jadi maksudnya even Dang tuh belum pernah dibawa ke hometownnya si Sir Arlan. Bahkan mungkin implisit dijelaskan kalau Sir Arlan tuh nggak pernah balik ke Penitry setelah dia pergi. Jadi Dang cuma ingat-ingat Penitry, tapi dia nggak tahu itu di mana. Jadi ya nggak mungkin kan Dang cuma ke Riverland terus cari Penitry di mana dengan jasadnya di belakang. Itu satu. Yang kedua itu diingat juga kalau mereka berdua nih Hedge Knight. Mungkin kalau Lord bisa aja tuh mereka kayak pulang, mungkin mereka punya bawahan bawa mereka pulang ke. Tapi ya beberapa kali kan kayak misalnya di seri-seri sebelumnya ya, Game of Thrones sama House of Dragons tuh ketika ada yang meninggal mereka akan dibawa. Iya. Kayak separah apapun keadaannya akan dibawa pulang. Betul. Tapi emang benar itu terjadi di keluarga-keluarga bangsawan sih. Bahkan di season 1 aja yang anjingnya direwolf-nya Sansa itu kan direwolf. Disuruh bawa pulang sama Ned Stark. Nah tapi itu kan karena dia kaya dan dia punya orang. Nah mereka berdua ini cuma Hedge Knight guys. Nggak punya duit, cuma mereka berdua. Jadi masalah logistik poinnya adalah ya ini 2 orang Hedge Knight yang miskin, yang nggak punya kemampuan ekonomi, dan inti ceritanya mungkin di situ. Oke. Ngomong-ngomong soal tadi Hedge Knight, jujur aku sebagai show only fans tuh cuma mungkin aku yang nggak terlalu notice ya, cuma aku tuh even aku nggak tahu ada terms namanya Hedge Knight gitu. Walaupun sebenarnya diselip-selipin di GOT, cuman mungkin nggak terlalu jelasin, nggak terlalu gitu, dan nggak terlalu dieksplor juga ya bagian itu. Nah ngomong Hedge Knight, Dang tuh pernah bilang, aku lupa di episode berapa ya, nanti tolong dicek. Dang bilang Hedge Knight is the truest kind of knight. What is the meaning? Like apa sih maksudnya? Itu di episode berapa ya? Episode 1 kalau nggak salah. Pas dia dibully sama sexual workers. Oh, itu 1 deh. Soalnya pas dia ngomong sama yang sexual workers di depan tendanya Dondarrion. Bedanya di buku tuh pas si Dang inget kata-katanya Sir Arlan. Jadi itu pelajaran yang dikasih Sir Arlan ke Dang dan dia ingat itu. Nah kalau di buku dia ingat kata-kata itu pas dia ditangkap di sel. Ingat nggak? Itu di saat dia setelah nyerang si Aeron. Nah bedanya di acara TV ini dia ingat itu pas dia setelah dibully kan. Jadi memang mereka sengaja mungkin ubah penempatannya. Cuman intinya arti dari the truest kind of knight itu lebih ke bagaimana si Sir Arlan sama Dang memahami posisi mereka, jabatan mereka sebagai Hedge Knight, anjay. Karena kan Hedge Knight itu beda sama Knight biasa. Walaupun secara ofisial mereka juga Knight, tapi secara sosial, pandangan masyarakat terhadap mereka tuh levelnya kayak less than Knight. Mereka tuh kayak Knight tapi miskin, misalnya gitu lah. Kalau mau dibilang pakai bahasa sekarang mungkin Knight tapi mesti freelance. Freelance. Betul, karena mereka nggak punya bos yang tetap, mereka nggak punya lord di mana mereka mengabdi yang tetap. Karena Hedge Knight itu masih kayak, gue mau ngabdi sini nih, nanti setelah kontrak selesai ngabdi di lord lain. Gitu. Freelance. Nah, project base. Bener lagi. Kenapa si Sir Arlan bilang itu truest kind of knight? Karena dia melihat kalau dengan gue bisa freelance ini, gue bisa memilih di mana gue mengabdi. Oh kalau gue ngerasa, oh itu Lord yang itu perang yang dia lakukan itu perang yang bener, perang yang sungguh-sungguh melindungi rakyat. Kan
inti dari pengabdian mereka adalah melindungi masyarakat kan. Jadi masih ada pilihan tuh loh. Itu mungkin yang dia maksud kayak terus kind of knight. Karena calling-nya tuh bukan berdasarkan loyalty buta atas satu power, tapi dia follow where he want to follow. Walaupun pada prakteknya banyak hedge knight juga yang kayak yang penting duit aja deh. Duit. Karena kan ya gak bisa dipungkiri mereka juga butuh duit untuk survive. Tapi Sir Arlan masih si idealis itu, dia masih kayak percaya kalau posisinya dia sebagai hedge knight itu lebih terhormat lah istilahnya. Dia memandangnya terhormat daripada knight-knight yang lain. Karena knight-knight yang lain itu kadang cuma dilahirkan di satu area ini dan dia kayak secara otomatis akan mengabdi pada lord di mana dia area dilahirkan. Mengabdi secara buta. Secara buta. Ya udah gitu. Menarik. Kita lanjut ke next character, yaitu adalah Aegon. Kalau kita lihat di awal-awal kemunculan si Egg nih, dia itu digambarkan sebagai anak kecil yang punya ketertarikan terhadap hal-hal seputar knights gitu ya. Kayak dia tertarik sama peralatan atau equipmentnya si Dang gitu kan. Dia main-mainin pedangnya, naik kudanya, kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya ada cerita background story-nya nggak sih? Kenapa si Egg tuh tertarik untuk terkait dengan Knights ini? Kalau Egg, perlu diingat Egg itu dia masih bocah. Di buku dia tuh harusnya 9 tahun ya. Nggak tahu di show dia berapa, cuman intinya dia tuh masih bocah. Dan di Westeros ini yang pasti bocah-bocah tuh pada seneng jadi knight karena itu salah satu profesi yang idaman gitu loh. Bayangin aja lu lihat legendary knight. Kalau zamannya Egg ini ada si Aemon the Dragon Knight, itu pamannya atau buyutnya Aegon. Dia tuh salah satu knight yang sangat legendaris. Ini ada di Hot D, yang dua kembar di Hot D. Tahu. Iya. Tahu kan? Iya, tahu. Aku lupa namanya. Mereka tuh jadi legendary knight. Aegon, bayangin dia itu anak dari Targaryen. Mereka tuh diajarin sejarah kan. Diajarin sejarah, diceritain legendary knights. Dan Aegon dapat impresi mungkin yang kayak, keren banget nih gue mau jadi knight. Ditambah, Aegon itu walaupun dia prince, dia tuh anak keempat dari pangeran putra keempat. Jadi dia tuh nggak punya prospek untuk dapat tahta gitu loh. Jadi ya less likely. Makanya namanya Aegon the Unlikely nanti. Cuman intinya tuh bagi orang-orang kayak dia, walaupun dia punya status sosial sebagai Targaryen, tapi salah satu prospek bagi dia adalah dia jadi knight. Sama kayak Bran, waktu dia masih bisa jalan, dia ingin jadi knight juga. Karena dia tuh anak ketiga yang less likely untuk jadi lord dan dapat kastil. Oke, mungkin lanjut ke tourney-nya ya. Tourney-nya ini salah satu event yang menarik sih menurutku. Nah, tapi ada satu hal yang aku notice adalah, aku ngelihat ada Targaryen. Ya kan? Targaryen ada nih. Terus Baratheon ada. Betul. Terus satu house yang aku baru tahu adalah Versway. Ya. Nah, tapi aku tuh nggak ngelihat house lain yang ada di Game of Thrones atau House of Dragons. Kayak misalkan Stark, Hightower. Ya ada beberapa house. Apakah itu memang gini? Tourney ini tuh apakah memang mandatory untuk all houses di Westeros atau gimana sebenarnya? Sebenarnya kalau di buku, house-house yang datang itu dispesifikin gitu loh. Apa saja yang hadir. Karena Dang itu kayak lihat ada house ini ada di situ. Walaupun dia nggak lihat semua house, ada beberapa house dia nggak ngerti. Tapi kalau di show, sebenarnya banyak loh house-house gede. Tadi kamu bilang ada Baratheon. Kita lihat ada Baratheon benar ada. Sir Lionel Baratheon. Walaupun kita nggak dikasih tahu apakah dia itu Lord Baratheon. Iya. Karena di buku tuh dia masih title-nya masih Sir dan di show juga masih Sir. Kalau dia sudah dibilang Lord, berarti dia udah jadi kepala dari house itu. Dia masih Sir, berarti kita kayak masih kemungkinan besar yang datang ke sini cuma mungkin Lionel doang. Kita nggak tahu mungkin di belakang layar ada ya. Cuman ya ditunjukin cuma Lionel. Tapi perlu diingat Ashford ini dia berada di dalam The Reach. The Reach itu kawasannya Tyrell. Kita sempat melihat beberapa kali Tyrell muncul, walaupun nggak terlalu disorot. Iya, nggak terlalu banyak dapat spotlight dan scene ya. Karena si Lord Ashford ini, dia tuh harus setiap kali mengadakan pertemuan, kayak ada Prince Baelor sama Prince Maker datang, dia tuh harus kayak mengundang Lord Leech-nya. Lord Leech itu kayak, kalau si Ashford ini Lord Underling, ada Lord Leech-nya tuh si yang punya tanah, yaitu Lord Tyrell. Oh, yang punya tanahnya. Yang punya wilayah itu, The Reach. Kayak ibarat kan kalau misalkan di North tuh Stark-nya gitu kan. Betul. Karstark sama Stark-nya. Ya, Karstark tuh Underling, terus Stark tuh Leech Lord-nya. Nah, ada beberapa kali scene yang dimana kita lihat si Tyrell ini, dia ada di dalam
pas mereka lagi rapat bareng-bareng sama Prince Targaryen. Cuma tadi nggak difokusin. Terus ada juga sebenarnya Lannister. Pas kita lihat turni dimulai ada si Lannister, ada juga si Lord Tully. Ingat nggak yang dia makan ikan? Iya benar. Itu dia kayaknya Lord Tully deh. Karena kalau di buku si Lord Tully ini dia kalah di awal. Terus Lord Lannister ini dia dikalahin sama anaknya Lord Ashford. Pokoknya Lord gede itu ada. Dan kalau kamu perhatiin itu Lord yang ada di daerah yang dekat-dekat. Daerah dekat-dekat. The Rich, terus ada si Lord Lannister dari daerah Westerland. Terus juga ada si Lord Tully dari daerah Riverland. Jadi daerah-daerah yang deket gitu. Nah, cuman intinya sebenarnya kan turni yang diadakan sama Ashford ini untuk memperingati ulang tahun anaknya ya. Jadi memang random dan mungkin mereka cuma kirim undangan ke mereka aja. Jadi ya bukan kewajiban untuk datang gitu loh. Jadi pengen datang aja. Dan kemungkinan mereka datang tuh cuma karena mereka tahu ada si dua princess Targaryen ini. Pengen cari muka lah ke Baelor sama si Maekar ya. Kalau Stark kan kasusnya beda ya, karena Stark itu sebenarnya dia tuh house yang masih menggunakan tradisi dan agama dari Old Gods. Yang nggak punya kebiasaan untuk tradisi Night. Beda custom. Beda customs. Nah, jadi intinya tuh Lord yang datang tuh atas kemauan mereka sendiri, atas kepentingan mereka, dan beberapa Lord kayak Stark sama beberapa Lord yang lain nggak diwajibkan datang. Dan mereka punya tradisi masing-masing. Menarik. Acara yang nggak mandatory tapi dua prince-nya Targaryen datang. Dan anak-anaknya. Padahal kan ini nggak mandatory ya. Betul. Kayak kamu bisa aja nggak datang, apalagi untuk noble house kayak Targaryen yang the nobles of the noble. Tuh kayak dia nggak datang. Keluarga kerajaan loh. Kerajaan loh. Datang ke ulang tahun. Datang ke ulang tahun Lord kecil entah berantah. Gitu. Why gitu loh. Maksudnya kayak is there any kayak itu kayak keluarga Prabowo datang ke pernikahan gubernur Kalimantan Tengah, guys. Kayak nggak masuk akal nggak sih? Sejauh itu. Kenapa sih? Maksudnya kayak kenapa? Apakah is this even really important? Apalagi kayak yang bikin adalah Lord dari Ashford Meadows. Apakah emang sepenting itu? Kalau aku lihat ya, ini kalau di buku sebenarnya nggak terlalu dielaborasi. Ingat, buku yang pertama ditulis George itu ditulis pas buku A Song of Ice and Fire, A Game of Thrones itu ditulis. Jadi dia belum punya ekspansi sejarah Game of Thrones gitu loh. Dia belum tahu bakal ada Blackfyre Rebellion, itu nanti kita bahas. Dia belum tahu bakal ada sejarah di kemudian hari yang ditulis. Jadi show ini punya keuntungan insight dari selesainya 3 buku A Night of the Seven Kingdoms. Yang aku mau bilang adalah si Targaryen ini dikasih tahu bahwa mereka tuh dalam misi diplomasi. Ingat, ini tuh berpuluh-puluh tahun setelah House of the Dragon. Dan, spoiler alert, banyak naga mati. Bahkan di zamannya ini, naga semua mati. Naga udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi, Targaryen tuh berada di posisi terendah, kekuatan mereka untuk memegang rezim ini udah rendah banget. Untuk mempertahankan. Karena secara bargaining power juga udah low banget, karena nggak punya si Dragons itu tadi. Bener, karena jadi mereka jadinya kayak setara sama house-house yang lain. Bener. Kayak ya udah mereka akan mengandalkan kan house-house yang lain beri mereka legitimasi kekuatan itu kan dari Dragon. Sekarang udah nggak ada ada common fear-nya. Bener. Keluarga noble itu ke Targaryen. Nah, dengan gak ada Dragon ini, mereka harus mengandalkan diplomasi. Salah satu mereka cara mempertahankan diplomasi, karena ingat, Baelor tuh dia Lord yang pintar loh. Betul. Dia tahu cara mengambil hati orang. Mungkin ini misi mereka berdua, Baelor sama Maekar. Karena mereka tuh pahlawan perang loh. Di Blackfyre nanti kita akan bahas. Mereka tuh pahlawan perang dan mereka tahu cara mengambil hati para lords. Dan mungkin ini jadi salah satu misi diplomasi mereka untuk mempertahankan kekuatan legitimasi Targaryen. Menarik. Nah, tourney, ngomong-ngomong soal tourney ini nih. Tadi kan di-mention kalau misalkan tourney ini tuh adalah sebagai bentuk selebrasi ulang tahun anaknya, si Lord Ashford. Ya. Itu kan. Bener. Nah, tapi nggak tahu sih. Kalau aku tuh cuma tahu dari show ini cuma ditunjukin bahwa tourney ini tuh terjadi di Ashford gitu. Wilayah kecil kan sebenarnya. Bener. Nah, tapi apakah sebenarnya secara nature tourney ini tuh biasa terjadi di daerah-daerah lain juga, dan secara periodnya tuh mengadakannya gimana, annually kah? Atau misalnya emang kayak karena ada event-event tertentu kah? Sebenarnya nggak ada kayak
jadwal sih, kayak annually diadakan setiap tahun pada bulan tertentu nggak ada. Karena bisa jadi bahkan di satu tahun tuh bisa ada beberapa turn yang diadakan. Karena turn itu diadakan di daerah-daerah yang berbeda. Daerah-daerah yang berbeda. Karena turn itu diadakan atas inisiatif Lord itu sendiri. Oh, oke. Atau siapapun yang ingin mengadakannya lah. Bisa Lord, bisa orang kaya. Pokoknya intinya itu adalah inisiatif event yang diadakan sama orang-orang tertentu. Dalam kasus ini Lord Ashford. Di Hot D, kalau kamu ingat, si Viserys itu mengadakan turni juga untuk hari untuk hari kelahiran anaknya. Oh iya benar. Bener kan? Benar. Dan dia ngundang High Lords itu. Untuk kelahiran anaknya. Oh iya. Bener. Berarti emang kayak untuk memperingati Hari-hari spesial. Hari spesial. Kayak orang Jawa bikin wayang. Nah itu gitu dia. kali. Bener. Oh iya. Orang Jawa bikin wayang ada turni. Maksudnya kayak semacam gitu. Dan harus diingat kalau turni itu bukan cuman acara berkuda terus tonjok-tonjokan pakai spear doang. Enggak, tapi ada juga acara melee. Melee itu bertarung pakai pedang. Kita sering dengar tuh ada knight ini pernah menang di melee itu. Melee itu berarti kayak bisa jadi one on one fight atau kayak tahu nggak yang kayak di WWE harus naik terus semua bertarung gitu. Di ring, Ini nggak literally di ring sih. Tapi pokoknya ada banyak bentuk dari turni. Ada juga lomba memanah. Ada lomba melempar kapak. Pokoknya banyak deh bentuknya. Nggak cuma jousting doang. Tergantung dari si orang atau lord yang mengadakan turni tersebut. Oke. Nah, masuk ke mungkin episode 2 atau 3 ya. Itu tuh ditunjukkan bahwa sebenarnya kan dari awal sidang ini kayak teralienasi ya. Di acara ini tuh kayak teralienasi kayak lu siapa gitu kan. Kayak Hedge Knight yang nggak punya tempat gitu. Even kayak pengakuan aja dia harus begging to a lot of people gitu. Ada satu scene di mana dia dibawa ke tendanya Baratheon. Ya, diundang sama Raymond Versaway. Dia diundang sama Raymond Versaway ke tendanya Baratheon gitu kan. Dari momen itu tuh sidang kenotis kan sama si Lionel, dinotis sama Lionel, terus habis itu ngobrol-ngobrol. Karena dia tinggi. Ya. Dan itu kemana-mana selalu dinotis orang karena tinggi. Noticeable. Nah terus, tapi nggak cuma itu, mereka jadi kayak punya some kind of like relations gitu loh. Di beberapa scene tuh terlihat bahwa sidang tuh deket gitu loh sama si Lionel Baratheon, kayak Tug of War, terus dance bareng. Bahkan curhat, ada adegan curhatan. Ada curhat yang dia tiba-tiba curhat karena what chance do I have gitu gak sih? Bayangin lu kenal orang kaya satu hari langsung dicurhatin. Iya, kayak gitu pas sidang. Gimana nasib gue ini, gue punya kesempatan gak ya kayak gitu loh. Iya, gitu. Nah jadi sebenarnya apa sih signifikansinya, karena menurutku kayak scene kedekatan mereka tuh ngambil ya lumayan cukup banyak. Bener. Inilah si Lionel jadi karakter gede kan. Karakter yang cukup signifikan juga gitu. Nah jadi sebenarnya apa signifikansinya scene ini tuh ada di sini, atau mungkin secara di buku juga ini ada tujuannya ditunjukin Lionel sama sidang. Kalau di buku sebenarnya si Lionel tuh jarang muncul. Dia tuh bahkan bisa dibilang minor karakter gitu. Mereka berinteraksi tuh cuman pas Trial of Seven doang. Dan itu pun karena diundang sama si Egg. Karena diminta sama Egg. Jadi belum pernah ketemu sebelumnya di buku. Nah, ini diubah di show. Mungkin karena ingin buat si Baratheon lebih prominent ya. Karena kan House Baratheon itu kan salah satu house yang prominent di Game of Thrones. Jadi mungkin mau bikin biar orang-orang mengenali karakter ini. Dan ini spoiler, si Lionel ini kalau show ini bakal lanjut sampai katanya season 11, season 12 ya, bakal ada titik di mana si Lionel bakal muncul lagi, ketemu sama sidang sama Egg. Dan itu cerita di kemudian hari, teman-teman bisa cari sendiri ceritanya. Tapi intinya mungkin mereka establish karakternya sekarang, karena di season-season selanjutnya akan jadi salah satu karakter utama. Karakter yang penting. Oke. Tapi ada satu notes yang lain soal kedekatan Dang sama Lionel ini. Kalau kamu perhatiin tuh kayak si Lionel ini karakternya tuh kayak agak zesty gimana gitu. Enggak zesty juga tapi kayak flamboyan gimana gitu. Dan cara dia berbicara sama memandang sidang tuh kayak agak ada tendensi homoerotisnya. Ada tension. Let's go. Pokoknya intinya ada, mungkin ini aku kalau bacanya fan service karena fansnya Game of Thrones tuh ada di komunitas itu juga, tapi ada juga
kalau aku lihatnya sih, si Dang ini kayak, karakter yang sangat likable, sangat approachable. Dia tuh kayak karakter yang himbo gitu. Cowok ganteng, tinggi, tapi bego. Dan dia itu disukain sama cewek ataupun cowok. Oke. Jadi intinya tuh kayak menunjukin kalau si Dang ini sangat disukai banyak orang sih. Menarik. Walaupun itu cowok. Nah, ngomongin soal tourney-nya ini kan si Dang itu di awal aja udah mengalami tantangan di mana dia tuh nggak bisa enter this tourney karena nggak punya legitimasi. Dipertanyakan statusnya sebagai Knights. Nah, dia kan ke beberapa house ya untuk kayak lu inget Sir Arlan nggak? Iya lagi. Itu kayak beberapa house. Nah, surprisingly ternyata Baelor, The Prince himself, the hand of the king. The hand of the king himself. Itu malah ingat, even bukan cuma ingat yang kayak Sir Arlan. In details dia inget gitu. Nah, menarik sih kayak seseorang yang statusnya tuh tinggi banget tapi dia bisa kenal sama orang yang levelnya Hedge Knight, apalagi dimana persepsi di Westeros ini kan kayak katakanlah orang noble sama Hedge Knight atau sama peasants tuh kayak jauh banget gitu. Nah, kira-kira kenapa Baelor tuh bisa inget sama Sir Arlan? Bener sih, para lord dan knight di Westeros itu orang-orang yang sangat angkuh. Mirip lah sama Indonesia itu kalau yang berposisi dari jabatan jadi angkuh. Feodal. Ngapain peduli sama knight freelance, knight miskin ini ngapain kan? Tapi Baelor ini pengecualian. Karena kayak tadi kamu bilang, dia tuh bahkan inget si Sir Arlan sampai sedetail itu. Karena dia orang yang paham kalau untuk mendapat respect orang lain adalah kamu harus respect orang lain itu dulu. Dan si Baelor ini terkenal karena dia tuh pahlawan perang dan dia juga hand of the king. Dia terampil berpedang dan terampil berdialog, berpolitik. Bagaimana dia mengambil hati orang lain. Tapi satu hal yang kita harus ingat, si Baelor ini dia bukan cuman hand of the king loh, dia tuh heir to the throne. Setelah raja mati dia yang bakal jadi raja. Dan mungkin kesadaran untuk mengambil hati orang, untuk mendapatkan simpati masyarakat, itu lahir bersamaan dengan kesadaran kalau Baelor ini sering dituduh bastard. Kalau kamu lihat, karena Blackfyre. Karena dia itu, ibunya dia tuh orang Dorne. Oh, yes, rambutnya hitam. Ingat, Targaryen tuh rambutnya putih. Kalau di buku matanya kayak Mekar lah ya. Kayak Mekar. Mekar tuh yang justru compare to Mekar ya, dia emang less like di Targaryen. Bener. Dan kalau di buku, ini kan kalau di show kamu lihat si Baelor tuh rambutnya kalau ganti putih udah Targaryen kan. Kalau di buku kulitnya tuh sawo matang. Kayak orang-orang Dorne yang kita kenal ya. Jadi kelihatan banget tuh dia udah sawo matang, rambut coklat. Dia lebih mirip orang Dorne daripada Targaryen cuy. Dan orang-orang rasis lah di Westeros kan. Benar. Cara dia untuk mengatasi hal itu adalah dengan mengambil hati orang, menunjukkan kalau dia tuh orang yang pantas dihormati. Dan aku rasa tuh pelajaran hidup yang bagus. Nah, tapi sebenarnya on top of that menurutku juga karena si Baelor ini orangnya juga cukup genuine ya. Bener. How he treats people. Dia nggak yang kayak mengkotak-kotakan kayak ini orang miskin, minggir ini orang keluarga noble gitu, nggak kayak gitu, tapi lebih ke intensi orang tersebut tuh apa gitu. Kayak terlihat juga mungkin dari the way he defend Dang ya, despite of his status, dia mau ngedefend Dang karena ya menurut dia Dang bener gitu. Bener. As a knight. Iya sih, bener sih, kayak buat apa ya dukung Hedge Knight itu? Iya, nggak ada benefitnya ke dia kecuali dia ngedukung specific house gitu. Bener, dia membela Dang untuk melawan Aeron, ponakannya dia sendiri. Jadi nggak ada untungnya bagi dia dong. Nggak ada untungnya buat dia. Nah, di turni ini tuh kan bukan cuma pure turni doang ya, bukan cuma kompetisi doang, tapi juga ada hiburan rakyatnya ya. Ada acara boneka ya? Acara boneka si Tansel. Si Tansel itu. Nah, sebenarnya dari scene boneka-boneka itu menarik banget ya kan. Cuma ada satu kalimat, satu kata-kata yang menurut aku kayak maksudnya gitu. Ada dialog all men are fool and all men are knights. Where women are concerned. Ya. Apa tuh maknanya? Itu kan cerita dari legenda Florian the Fool. Itu memang ada legenda yang melekat di Westeros. Nah, salah satu kalimatnya all men are fools and all men are knights. Sebenarnya banyak maknanya sih kalau aku lihat. Cuman itu tuh kayak bagaimana George R. R. Martin
men-summarize satu cerita Hedge Knight ini jadi satu sentence. All men are fools and all men are knights kan. Di cerita tuh Florian tuh sebagai the fool-nya. Tapi kita bisa refleksikan the fool itu sebagai Dunk juga. Karena kan Dunk ini himbauan, bodoh, the fool. Tapi ketika si Tansel diserang sama Aerion, where women are concerned, si Dunk yang the fool itu jadi knight. Step up ya. Step up. Jadi menunjukkan kalau sebenarnya bukan cowok doang, tapi semua manusia, dia punya cita-cita untuk melindungi orang yang dia sayangi. Jadi itu kayak meromantisasi bagaimana kamu menjadi knight. Jadi mungkin itu inti dari kata-kata itu ya. Menunjukkan bahwa si Dunk ini even though he's full, but he's still human yang sebenarnya dia bisa step up to protect someone you love. Jadi bisa diperdebatkan kalau orang yang jadi knight melakukan aksi knightly ya. Bukan sebagai posisi knight, tapi kayak melakukan aksi-aksi yang terhormat, heroik, itu 11-12 dengan melakukan aksi-aksi yang bodoh. Iya kan? Kalau kamu melindungi orang, kamu akan mengorbankan dirimu sendiri untuk melindungi orang. Dan itu bisa diperdebatkan itu hal yang bodoh bagi kamu sendiri. Jadi you are a fool, but you are also a knight. That's what Dunk is. Menarik. Jadi ya teman-teman, take the risk, be the fool, and be a knight. Nah, pada saat turn ini berjalan gitu ya, kita bisa ngelihat ada satu scene di mana first jousting itu yang house besar tanding for the first time. Itu episode 2. Di episode 2 itu kan terlihat apa ya, animonya orang-orang kayak mereka langsung ke area itu. Benar. Mengerumuni, terus juga kayak excited banget sama si acara ini. Nah tapi satu hal yang sebenarnya agak menjadi pertanyaan buat aku adalah sebenarnya kan si Dunk ini benar-benar berambisi banget kan. Dari awal diceritain bahwa dia pengen banget menjadi knight, dia pengen banget menang. Terus apapun akan dia lakukan, apapun akan dia korbankan untuk dia bisa ikut tourney ini. Nah tapi di scene ini nih ditunjukkan bahwa si Dunk tiba-tiba kayak anxious. Iya. Anxious banget. Kenapa di awal kayak kamu tuh sangat-sangat berambisi, terus tiba-tiba ketika melihat tourney itu berlangsung, tiba-tiba dia langsung anxious, terus kayak panic attack gitu. Terus ada apa sih sama dia? Sebenarnya bukan cuma Dunk. Kalau kamu lihat Egg juga ada langsung kayak turunin gue. Iya. Put me down, sir. Itu momen ketika Dunk realize that there's level to this shit. Dia kayak Oke, anjir serius ya anjir, gitu. ternyata gue bisa mati di sini anjir. Iya benar. Anjir, soalnya dia lihat ada knight yang kayak langsung salto gitu. Udah kayak memperlihatkan sebrutal itu dan highly skilled itu. Iya. Dunk itu itu teknik knight yang emang dipelajari bertahun-tahun deh. Bener. Dunk itu di bukunya baru 16 atau 17 tahun. Di show mungkin sekitar situ ya. Dan Dunk itu nggak punya unofficially nggak punya pengalaman knight satu, dan unofficially belum jadi knight. Ya. Dia tuh kayak memang bego ya. He's a fool by the way. Dan dia kayak, ya udah, gue all in aja deh datang. Semoga gue menang karena gue gede. Dia nggak tahu ternyata sebrutal itu dan setinggi itu barnya. Seberesiko itu. Jadi dia kayak awalnya cuma ambisi buta kayak aku ingin jadi knight. Tapi begitu tahu si Joust ini kayak takut. Tapi setelah adegan itu, kita lihat kalau si Dunk dia sadar dia bisa mati di situ. Dia sadar kalau dia bukan immortal, dia tuh mortal, bisa mati. Dia mungkin mengenang si Saravan yang baru saja meninggal. Dunk masih itu baru 1 hari setelah dia masih grieving. Saravan meninggal. Dan dia melihat kalau bagaimana si para knight dan lord ini lupakan sama Saravan. Mungkin si Dunk takut kayak, gue kalau mati orang kan bakal lupa gue. Gue belum bikin nama di kehidupannya coy. Gue baru jadi knight. Bayangin kalau gue mati sini, bukan siapa-siapa gue. Udah bukan siapa-siapa. Dan ingat kata Corlys Velaryon, they just gonna remember you by name, bukan by blood. Kalau lu mati di sini, lu gak ada nama, selesai. Eksistensi lu habis. Cuman untung bagi Dunk kita tahu kalau dia bakal dikenang di buku sejarah 4 halaman cuy. Ingat gak yang Game of Thrones? Aku lupa episode berapa pada saat Joffrey membuka buku history bareng bapaknya. Ya, bapaknya. Quote. Yes. Dia dapat 4 halaman. Oke. Lanjut ke episode 3. Nah, di episode 3 ini satu scene yang menurutku menarik adalah pada saat si Aegon ini nyanyi di atas pohon. Karena aku nggak tahu ini lagu apa. Mungkin lagu ini dijelasin atau misalnya ada konteksnya di buku atau gimana. Di buku nggak ada.
Itu purely buatannya show. Dan di buku itu nggak mungkin ada lagu itu. Tapi itu soal apa sih sebenarnya? Itu soal Blackfire Rebellion. Oke. Aku lupa liriknya seperti apa ya. Cuman semua ceritanya bagaimana perlawanan Blackfire dan bagaimana bapaknya Egg sama Baylor melawan si Blackfire ini. Tapi intinya itu nggak ada di buku dan itu menceritakan Blackfire Rebellion yang mana di buku itu, di buku pertama ketika George menulis buku itu belum ada konteks itu. Jadi nggak ada penjelasannya. Tapi Blackfire Rebellion itu yang akan mengukir bagaimana ceritanya Dang sama Egg di kemudian hari. Di episode ini tuh dituju juga ini konteks social culture ya. Aku melihat ada sesuatu yang unik. Dimana mereka berdua masak sandwich. Ya benar. Yang menurutku, mungkin correct me if I'm wrong, throughout Game of Thrones sama House of Dragons tuh aku tidak pernah melihat sandwich. Ya. Kayak makanannya tuh selalu kayak gitu, kayak something off, sesuatu yang aneh gitu. Tapi nggak pernah menarik sandwich gitu. Aku perlu riset lebih sih, cuman setauku ya, sandwich itu makanan modern. Iya, makanan modern kan. Ada dulu kayak makanan kayak bentuk sandwich, tapi bukan literally kayak daging ditumpuk sama roti terus ada secara sayur. Format yang kayak apa namanya, roti, daging, roti itu kayak nggak ada. Itu makanan kalau nggak salah 1800 1700-an. Jadi dan itu di dunia modern kita ya, bukan dunia Game of Thrones. Inti kali ya. Inti scene itu menunjukin kedekatannya si Dang sama Egg sih. Kan ingat, show ini tuh sangat down to earth, di mana kamu bisa mencium bunga. Scene-nya tuh adegan-adegan seperti itu, adegan lucu seperti itu. Egg sama Dang lagi chilling. Mungkin pengen dibuat relatable itu. Jadi kayak, dua orang teman, kolik, bapak sama anak lah intinya. Kakak adik gitu ya. Yang mereka menjalin relasi gitu. Bener. Jadi kayak itu jawaban metanya ya. Jawaban in universe-nya mungkin kita kan nggak tahu sebenarnya dunia Westeros ini berapa ribu tahun. Kita nggak tahu, siapa tahu mereka udah se-advance itu. Mungkin mereka udah menemukan sandwich duluan. Dan mungkin di House of Dragon sama Game of Thrones karena itu makanan lowborn nggak ditunjukin. Jadi kayak gitu. Bisa jadi. Jadi. Nah, di episode ini juga ditunjukkan ada scene yang tiba-tiba si Dang sama si Egg dapet ramalan kaget. Nah, tiba-tiba kayak diramal di tengah jalan gitu. Nah, sebenarnya ini tuh ada dijelasin di buku juga atau enggak, karena kan berarti si Dang sama si Egg nih kayak dikasih heads up. Lebih ke Egg sih yang mungkin ngerasa kayak hah gitu. Karena kan pada saat itu bro literally takut. Bro kaget dan si Dang merasa bahwa ini kayak bullshit. Karena kan dia juga nggak tahu kalau misalnya si Egg ini adalah Targaryen gitu. Dia belum dapat reveal kalau dia Targaryen kan. Kalau dia Targaryen. Jadi dia mengiranya bahwa si peramal ini tuh kayak bullshit gitu, kayak cuma bohong doang gitu. Nah, tapi ada nggak scene ini tuh di buku sebenarnya? Di buku nggak ada. Nggak ada. In later years. Dramatisasi aja kali ya. Gitu. Mungkin dramatisasi, dan di seri buku itu cerita Game of Thrones itu sangat ramalan coded. Sangat kayak mimpi coded. Jadi semua tuh banyak banget pembahasan soal itu. Dan si Egg ini kan Targaryen ya. Targaryen tuh literally house-nya mereka tuh antara pedang, naga, sama mimpi. Jadi memang itu sudah mengakar banget di house-nya mereka. Magicnya itu ya. Makanya si Egg dengar itu, anjir ini bener kali ya? Gue bakal mati. Karena ramalan, mimpi itu bukan sesuatu yang asing untuk Targaryen. Itu sesuatu yang bahkan kayak it's as real as their everyday life. Jadi kayak pantas lah si Egg takut kan. Dan ramalan juga ngeri cuy, mati cuy. Tapi ini spoiler, di later years kita tahu kalau si Egg meninggal berdasarkan ramalan juga. Dia mati atas sesuatu ramalan. Intinya si Egg setakut itu sama ramalan. Seorang Targaryen bakal setakut itu sama ramalan. Sama mimpi. Oke. Nah, di episode 3 sebenarnya secara nggak Inggrisnya juga sih, tapi secara in conversational way itu ditunjukkan bahwa ada sentimen-sentimen yang muncul terhadap House of Targaryen. Raymond ngomong kayak Targaryen nih, ya itulah dia ngegibahin soal Targaryen gitu. Intinya ada sentimen-sentimen yang nggak enak ke Targaryen gitu. Nah, apakah ini tuh berhubungan, tadi kan secara tamat dijelasin ada dimension, ada Blackfire. Nanti apakah ada hubungan sama Blackfire Rebellion itself gitu? Ini menarik nih, karena di buku tuh
tadi aku bilang kan Blackfire belum ada nih di buku pertama ini. Betul. Tapi A Knight of the Seven Kingdom ini, George R. R. Martin salah satu produsernya. Soal Blackfire ini ya, kita kayaknya butuh satu video sendiri deh untuk ngebahas Blackfire ya. Karena itu sejarah gede, itu ceritanya panjang banget. Tapi intinya, Westeros ini terpecah belah jadi dua. Yang mendukung Blackfire, House Blackfire ini. Mereka itu House Cadet branch-nya Targaryen. Salah satu pentolannya itu namanya Daemon Blackfire, bastardnya raja dulu yang dilegitimasi menjadi lord, dan dia ambil nama Blackfire. Intinya terpecah belah mendukung Daemon sama mendukung Daeron, bapaknya si Baelor. Kemungkinan kenapa si Raymond sebenci itu sama Targaryen, kemungkinan House Fossoway ini mendukung Blackfire. Atau dia mempunyai sejarah dengan Aegon Conquest. Karena dulu kan Aegon Conquest bakar-bakar orang. Apalagi The Rich ini literally banyak banget house yang dibakar sama Aegon. Antara dua itu aja. Tapi kalau aku rasa ini Fossoway ini mungkin diceritakan kalau dia mendukung Blackfire. Di season pertama ini kan sebenarnya menceritakan tentang sidang yang join tourney. Ya kan? Tapi kan pada akhirnya seperti yang kita udah tahu bahwa tourney itu nggak sampai selesai. Ya. Karena ada kejadian si Dang itu memukul Aerion. Untuk melindungi Tansel gitu. Nah, karena tindakan heroiknya si Dang ini, si Dang akhirnya di-challenge Trial of Seven oleh Aerion, ya kan? Tapi Dang dulu challenge Trial by Combat. Ya, atas saran Baelor. Cuma akhirnya si Aerion kayak enggak, gue mau ya Trial of Seven. Nah, sebenarnya Trial of Seven ini even Maker aja tuh nggak tahu kan. Benar. Dia mention kayak antuh gitu Trial of Seven. Nah, akhirnya dijelasin lah. Which is sebenarnya agak aneh karena itu sejarah sebenarnya. Iya, dan dia seorang Targaryen. Mungkin Maker malas baca buku. Mungkin. Minim literasi. Mungkin. Damn, Prabowo Kak Eds. Jadi sebenarnya secara historical tuh gimana Trial of Seven ini? Sebenarnya di sejarah Targaryen menjadi Raja Westeros ya. Cuma ada 2 kali terjadi Trial by Seven ini. Yang pertama itu dulu ketika ada namanya Raja Maegor the Cruel. Itu raja ketiga kalau nggak salah. Raja ketiga dari Aegon, Aenys, terus dia. Terus terjadilah Trial by Seven. Which is itu another story, itu cerita yang panjang. Nah pokoknya itu udah terjadi berapa ratus tahun yang lalu. 100 atau 200 tahun yang lalu. Trial by Seven kedua yang ini. Trialnya Dunk melawan Aerion. Jadi ini kedua kalinya terjadi Trial of Seven. Which is kayak hari yang bersejarah. Ya kita bisa lihat ada kayak Lionel Baratheon kan bilang dia nggak mau melewatkan kejadian ini kan. Karena ini sangat bersejarah. Dan itu tuh kayak Trial by Combat biasa kan. Biasanya itu cuman 1 lawan 1. Dan itu bisa ini gitu loh. Bisa kayak, oh gue nobatkan ini jadi hero gue. Itu kan yang dilakukan Tyrion dulu. Oh maksudnya bisa diwakilkan? Bisa diwakilkan. Nah cuman kalau Trial by Seven itu harus kamu sama 6 orang lain. Jadi 7 lawan 7. Tapi secara filosofis ini apa sih? Trial Combat dan Trial by Seven itu kan sebenarnya tradisi agamanya mereka doang ya. Agama The Seven ini. Dan The Seven ini based on religion. Oh Seven Gods. Jadi kayak katanya kalau kamu 7-7 ini, The Seven Fighters versus Seven Fighters ini, katanya mewakili satu-satu gods itu. Oke. Jadi itu katanya akan lebih just, lebih tinggi kemungkinan kebenaran lo. Jadi kalau kamu menang lawan musuh kamu, berarti 7-7 dewa ini berpihak padamu. Oke, gitu. Oh I see. Ini kita memasuki episode menegangkan di mana Trial of Seven itu dimulai. Tiba-tiba, ini kan scene yang bersejarah nih, ya kan? Si Baelor tiba-tiba keluar menjadi fighter ketujuhnya si Dang gitu. Nah, yang aku notice sebenarnya adalah pada saat Baelor keluar, kan ada scene di mana Baelor sama Maekar tuh kayak ada selisih dikit, nah kayak how could you kayak gitu kan. Maekar datang langsung ke Baelor kan. Maekar datang kayak how could you gitu kan. Nah, di scene yang sama itu aku ngelihat ada perbedaan sigil, warna sigil sebenarnya. Bener. Itu langsung menarik perhatianku sih, karena kan mereka sama-sama Targaryen dan maksudnya kayak kenapa warna sigilnya tuh berbeda. Dan anehnya tuh sigil. Nanti tolong ditampilin ya editor. Warna sigilnya Maekar tuh hitam coy, naganya hitam. Which is aneh karena naga hitam itu artinya Blackfire. Naga merah itu Targaryen. Nah itu aneh tuh, entah kesalahan properti atau apa. Cuman itu beda banget sama di buku. Kalau di buku masing-masing dari prince-prince ini, Baelor, Maekar, Aerion, Valar, anaknya Baelor, itu mereka punya sigilnya masing-masing.
Warna beda-beda. Warna beda-beda. Karena sebenarnya ya, para knight ini tuh berhak membuat sigilnya mereka sendiri. Seperti halnya Dunk membuat sigilnya sendiri. Dia kan membuat sigilnya tuh yang pohon elm, terus ada bintang jatuh. Sebenarnya bisa, nggak ada masalah. Karena itu kan kamu seperti membuat house kamu. Meskipun house yang sama. Meskipun house yang sama. Tapi itu cuma personal arms ya. Kamu tuh tetap punya common sigil. Common sigil, kayak Targaryen kan naga. Nah kalau di buku tuh si Mekar, sebenarnya sigilnya tuh naga 4.1234 gitu. Kalau si Aryan tuh naganya tuh ini. Naga kepala 3 tuh warna kepalanya beda-beda. Oke. Warna api yang beda-beda gitu, ada yang kuning, ada yang merah. Pokoknya intinya beda-beda. Cuma di show kayaknya membuat sama aja semua. Cuman aku harus kasih kredit ke show karena mereka tuh mengkoreksi kesalahan show-show sebelumnya. Which is sigilnya Targaryen tuh kakinya naganya harusnya 2. Kalau kamu perhatiin di 4 ya? Di House of the Dragon banyak yang 4 coy. Jadi sebenarnya yang benar adalah 2. Karena fisiologi naganya di dunia Westeros ini cuma 2 kakinya. Bener. Nanti tolong ditampilkan ya? Ya bener. Semua naganya 2, nggak ada yang 4. Karena naga 4 itu cuma mitologi kita. Menarik. Yes. Menarik. Oke. Nah, masuk ke pada saat mereka mau fighting ya. Timnya si Dunk itu mereka berkumpul. Terus ada satu orang Mad Knight. Kalau kalian notice Mad Knight yang pakai penutup mata itu. Yang kita ketemu di episode 3. Episode 3 ketemu sama si Egg. Yes. Itu dia bertanya ke si Baelor kayak, apa nih strategi lu melawan Kingsguard lu sendiri gitu. Nah, yang aku notice adalah si Baelor nih jawab kayak, ya mereka kan anyway mereka bersumpah untuk melindungi aku gitu. Jadi kayak aku akan memanfaatkan itu. Nah sebenarnya biar gue yang ngurusin mereka, lu lawan yang lain-lain. Iya benar. Nah kalau kayak gitu tuh, siasat kayak gitu tuh apa ya? Apakah itu sesuatu hal yang terhormat, noble nggak untuk Knight? Karena kan nggak tahu ya, kalau aku mendapatkan grasping the idea bahwa Knight itu adalah Knight tuh kita fight secara adil aja gitu. Nah tapi kan di sini si Baelor tuh mencoba untuk memanfaatkan posisinya dia sebagai heir to the throne untuk kayak ya udah Kingsguard nggak akan berani nyerang aku. Dan itu nambah level ke karakternya Baelor. Karena kan kita tahu Baelor ini orang yang terhormat banget nih. Betul. Tapi ternyata dia punya siasat juga. Iya untuk ada pikiran ke sana. By the way di buku siasatnya bahkan lebih. Dia bukan cuman kasih tahu kalau gue bakal jadi tameng untuk lawan Kingsguard ini, tapi juga ada dia bilang kita pakai lens panjang, lens ini training kalau nggak salah. Jadi lens training itu lebih panjang daripada lens biasa yang dipakai jousting itu. Baelor bersiasat untuk pakai itu lawan mereka, biar mereka kena duluan, mereka jatuh duluan. Itu juga siasat. Sebenarnya intinya menunjukkan kalau Baelor nih, walaupun dia itu seperti knight, real knight yang kita bangga-banggakan, dia juga punya siasat. Maksudnya it's okay to be smart, right? Cerdik, nggak apa-apa. Dan it's okay to memanfaatkan sesuatu yang mendukung kamu. Jadi nggak apa-apa. Itu menunjukkan karakternya si Baelor sih. Dan itu menjelaskan bagaimana Baelor bisa jadi politikus yang baik juga. Karena dalam politik kamu juga harus punya siasat. He knows his position and he can benefit from it well. Dia bukan kayak Ned Stark yang terlalu kaku. Iya, kalau Ned Stark kan lurus banget. Nggak boleh, gue ini terhormat cuy. Sebuah karakter. Baelor tuh kayak, ada ruang untuk bermain di sini, kita masuk. Which is menjelaskan kenapa dia tuh harusnya dia jadi raja, karena dia tuh cerdik, tapi juga bermartabat dan terhormat. Jadi sangat tragis sekali dia meninggal. King's material, like me. Oke, nah terus lanjut di scene ini tuh kan cukup painful ya. Kita lihat Dunk setengah mati melawan teknik-tekniknya Aryan, gitu kan. Nah kita bisa ngeliat lah ada ya sentimen-sentimen dia pada saat dia masih kecil. Ada flashbacknya. Itu kayak membangun karakter Dunk dan apa ya, seakan membawa kita sebagai audiens tuh untuk merasakan Dunk di masa lalu tuh kayak gimana gitu, dan bagaimana inner child Dunk melawan ini semua gitu. Kalau aku membacanya kayak gitu ya. Tapi sebelum itu kayak kamu masih terganggu nggak? Tiba-tiba ada flashback nih tengah-tengah pertarungan? Enggak sih sebenarnya. Awalnya aku mikir kayak apa nih gitu, tapi setelah nonton sampai akhir ternyata it very much needed a scene untuk kita sebagai audiens tuh memahami kayak
why Dang did what he did Benar. gitu. Dan jatuh bangunnya dia, terus Benar. juga kayak apa gregetnya dia pada saat fight tuh kelihatan banget gitu Benar, karena benar. apa dan background kayak gimana. Nah, Karena di buku tuh hmm, backstory kayak gitu tuh sedikit dan itu kayak cuman pembicaraan doang. Kita nggak pernah literally balik ke masa lalu terus lihat. oh jadi di buku tuh nggak sebelum nggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Tapi kan pada saat flashback itu kita dibawa ke masa kecilnya si Dang Yes. di Flea Bottom. Bottom. Ya, apakah sebenarnya penggambaran masa kecilnya ini tuh exactly ada di buku Nah. atau sama kayak di buku atau gimana? Sebenarnya ada, tapi lebih kayak Dang, oh gue dulu kayak gini, cuma kayak inget-inget doang. Oh, nggak ada yang kayak Nggak ada yang kayak tiba-tiba menceritakan, oh Dang masa kecil gini Iya. menurut nggak ada. Jadi berarti lebih jelas di show. lebih jelas di show. Oh, Dan ada perbedaan sedikit. Kalau Dang di buku dia ingat kayak masa kecilnya tuh, oh gue nih tuh beringas banget dir. Gue nih tuh anak nakal. Kalau di show kan dilihat oh ternyata beda banget deh kayaknya. Dang ini culun coy. Culun. Justru temannya si Rafe yang kayak ini kan, Iya. yang lebih nakal kan. Oke. Nah, kita lihat kan kalau misalkan pada saat kecil tuh si Dang ini tuh punya temen Yes, ya, Rafe. sama si Rafe ini. Dia nggak Pacarnya diceritakan. juga kan. Ya pacarnya tekniknya. Dan di buku tuh sebenarnya ada Rafe, cuma kita nggak tahu Rafe ini cowok apa cewek. Ternyata di show di reveal ternyata cewek dan itu pacarnya Dan. Oh, I see. Ternyata di buku juga ada. Oke. Nah, sebenarnya kan si Rafe ini kisah hidupnya cukup tragis ya. Dia dibunuh sama si Gold Cloaks. Ya, Ya betul. kan? Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaanku juga adalah Gold Cloaks itu kan a part of kerajaan ya. Ibaratnya mereka tuh apa ya? Civil servant, Dia tuh Iya nggak sih? mereka tuh kayak polisi. polisi kan? Dan ingat di Hot D kita dikasih tahu kalau yang ciptain Gold Cloaks tuh Daemon Daemon. Targaryen. Demon. Bukan menciptakan sih, membuat mereka jadi militarize Yeah. mereka jadi polisi ya. Kayak semacam punya authority over something. Nah, Yes. tapi yang aku bilang tadi tragis adalah karena dia dibunuh sama Gold Cloaks. Mhm, Dibunuhnya tuh yang kayak bener-bener se-casual itu. Casual banget kayak. bener. Terus ditinggal. Itu Dan- tuh sih mereka yang highlightnya kayak ditinggal gitu aja. Nah, menurutku apakah memang Gold Cloaks ini kayak nggak punya konsekuensi atas tindakannya atau memang pada saat time period itu tuh emang ya udah Bunuh-bunuh dunia atau kayak King's Landing itu lagi chaos-chaosnya, jadi kalau misalnya ada orang mati atau misalnya orang-orang di Flea Bottom mati ya udah. Anjir, kayak dunia nyata coy. Ya. Polisi bunuh. Kalau kamu bukan siapa-siapa Hmm, ya udah Damn. gitu. Apakah emang kayak gitu, emang bisa seenaknya apa gimana kalau nggak punya seakan-akan nggak punya konsekuensi? kayaknya lebih kayak menceritakan bagaimana kalau lu punya kuasa, lu bisa beringas ya. Mentang-mentang pakai seragam bisa bunuh-bunuh orang sembarangan. Tapi ya ditambah apalagi ini King's Landing ya, sangat feodal. Ini udah anak miskin Mungkin bisa dicari kesalahannya kayak ini orang adalah Iya, penjahat jadi aku bener. bunuh dia. Oh, I see. dan anak yatim anyway gitu loh, Iya, nggak punya siapa-siapa untuk bela. Ya Jadi kayak, benar-benar nggak udah akan mati. ada siapapun yang ngesu kan. bener, makanya kayak Nah, tapi kita balik nih Mhm. angle-nya. Karena kan pada saat si Rafe dibunuh, tiba-tiba Sir Arlan keluar kan. mhm. Dan Oh ya, sekonyong-konyong membunuh 2 Gold Cloaks itu. bener. Nah, ada nggak konsekuensi buat Sir Arlan membunuh Ah. Gold Cloaks 2 lagi? Adakah konsekuensi ketika kamu dibela sama orang yang melindungi kamu dari polisi-polisi itu? Iya. Kok kayaknya nggak menarik. ada gitu. Ini menarik karena ini cuman ini doang ya, kayak kita mengawang-awang karena kita nggak pernah tahu dan nggak ada dijelaskan di buku juga. Cerita kayak gini tuh nggak pernah dijelaskan di buku. Nggak ada cerita kayak ternyata Sir Arlan tuh lindungin Dang sama temennya pas di Flea Bottom. Cuman karena si Sir Arlan tuh Knight kan tuh basically salah satu orang terpandang walaupun dia Hedge Knight ya, salah satu orang terpandang di society-nya Westeros. Jadi mungkin dia punya kemungkinan untuk bisa get away with it. Cuman perlu diingat kalau sebelum dia melindungi Rafe sama Dunk, Rafe udah mati sih, melindungi Dunk, dia berteriak, "In the name of the mother, leave that boy be." Itu udah kasih authority dia untuk melindungi, karena itu tugasnya dia literally untuk melindungi anak-anak dalam distress dia harus melindungin. Karena Jadi itu a part of duty. dan sumpahnya Knight ya. Kalau dia ditantang sama ini dia bilang, "Oh, gue menjalankan duty gue, lu siap? Lu yang bunuh anak, cuy." Jadi dia punya power untuk get away with it. Kita lihat setelah itu kan emang nggak ada konsekuensi sama sekali kan. Iya, nggak ada konsekuensinya. Oke. Nah, setelah itu kan diceritakan bahwa akhirnya si Dang ini punya semacam ketertarikan, maksudnya kayak ini orang
siapa nih Siapa gitu nih? kan, siapa nih mempertanyakan, terus kayak akhirnya Kakek tua bisa bunuh tua 2 gold clock, jir. kakek tua pada saat heavily drunk Yes, membunuh betul. 2 gold clocks gitu. Kayaknya dia udah mulai tumbuh ketertarikan ke Sir Arlan, terus dia akhirnya follow. Nah, during the time si Dang tuh nge-follow si Sir Arlan, sebenarnya Sir Arlan ini notice apa enggak sih, kayak kan berhari-hari gitu ya? Atau emang sebenarnya dia punya tujuan kayak ya udah lu follow gue dulu deh. Kemungkinan sih notice sih. Notice ya. Paling dia notice. Cuman ada argumen kalau Sir Arlan itu terlalu drunk sampai dia nggak tahu kalau dia lagi di follow. Dia kan sebenarnya Too drunk to realize. Too drunk to realize. Tapi kayak si Arlan tuh lagi grieving sebenarnya. Kita kan lihat dia baru kubur orang pas Dang lihat ada kuburan. Oh iya. Dan di buku tuh diceritakan kalau Dang itu pengganti dari Squire sebelumnya mati. Okay. Roger of Penitry itu kayak ponakan Sir Arlan kalau nggak salah. Dan si Sir Arlan itu kayak lagi grieving, jadi mungkin dia lagi nge-grieving, kayak Dang sekarang lagi grieving juga kan. Dan dia lagi mabuk, jadi kayak dia mungkin nggak sadar. Tapi kalau menurut aku sih sadar. Nanti kayak ya udah gitu. Dari adegan flashback itu kan membawa ke adegan dimana si Dang yang udah mati-matian nih, udah setengah mati, bahkan udah kayaknya udah dying gitu kan. Di akhir di pas lawan Aerion itu ya. Pas lawan Aerion itu. Terus si Sir Arlan-nya bilang get up dan akhirnya si dia kembali dalam bentuk flashback. Iya betul. Nah, di situ kan sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat scene-nya langsung nih, itu si Dang tuh bener-bener kelihatan udah dying banget, udah mati, bahkan udah kayak sakaratul cuy. Sakaratul maut gitu. Nah, tapi tiba-tiba dia bangun. Nah, get up Sir Duncan. Get up Sir. Nah, itu tapi kayak jatuhnya kayak dia dikasih kesempatan kedua gitu loh. Ya. Bener gak sih? Maksudnya kayak gitu gak sih? Atau impresinya gimana di buku? Di buku tuh kayaknya gak ada momen sakaratul ya. Itu purely show. Karena di buku tuh dia memang dia kewalahan lawan si Aerion. Cuman dia kayak at some point dia dapat upper hand-nya. Ketika dia mengingat kalau dia tuh punya fighting style yang lain. Di buku tuh dibilang, lu gak bisa kalahin Sir Duncan the Tall. Lu bisa ngalahin Sir Duncan the Tall. Tapi lu gak bisa ngalahin Dang of Flea Bottom. Dia bermain, dia nunjukin kalau secara pedang gue gak bisa. Tapi kalau tojos-tojosan, gede-gedean gue bisa coy. Nah dia kalahkan si Aerion tuh kayak gitu. Tapi ya, kalau tapi secara pada saat itu setelah dia bangun lagi, ininya beda banget. Beda kan langsung. Cara bodo amat dah. Bodo amat lah. Terus kayak aku sepakat sih kalau dia itu kesempatan kedua karena lebih ke secara spirit ya. Dia kan udah mau tewas tuh dan tiba-tiba dia ingat mentornya, dia ingat bapaknya. Dengar suara si Ek. Get up Sir Duncan. Get up Sir. Langsung bangun kan. Itu mungkin kesempatan kedua dari spiritnya dia sih. Cuman secara agama juga itu kayak bisa jadi seakan-akan emang para dewa kayak ini. Iya nih. Lu tuh cause-nya tuh lu bener nih. Iya. Ini gue kasih lu hidup lagi untuk melawan. Jadi kayak gitu sih. Menarik. Nah, di akhir Trial of Seven ini kan setelah si Aerion ngaku salah nih. Setelah si Aerion akhirnya mengalah, akhirnya ada satu scene yang shocking untuk para pemirsa ini adalah di mana Baelor meninggal. Mari kita 40 hari mengenang Baelor Targaryen. Nah itu kan sebenarnya shocking banget ya. Menurutku level shockingku tuh sama pada saat Red Wedding. Iya. Kayak gitu. Aku sebagai pembaca buku aja kayak anjir nih. Walaupun aku udah tahu Baelor kembali kayak jangan sampai ada perubahan please. Enggak aja. Mungkin dong. Nah itu tuh. Nah tapi kalau kita bawa ke episode selanjutnya, episode 6 nih, di mana si Lionel tuh kan lagi bahas nih, Lionel sama si Dang pasca event itu terjadi. Nah, sama ada Meister yang agak-agak nggak becus. Lionel tuh bilang satu kalimat, the gods don't favor a fraud. Untuk menjelaskan kenapa si Baelor ini mati di trial ini. Kayak a fraud? Maksudnya calling Baelor a fraud. Ya. Gitu kayak gitu. What do you think? Itu lebih menunjukkan posisinya si Lionel sih. Bagaimana dia memandang seorang Targaryen. Karena kan perlu diingat Lionel nih kayak buyutnya si Robert Baratheon. Jadi kayak M-top anger tuh kayak ada di dalam Baratheon versus Targaryen gitu loh. Tapi intinya tuh
Lebih ke berarti ke sentimennya Lionel aja sih. Lionel aja sih kayak a gods don't favor fraud. Karena aku nggak yakin si Lionel tuh sepercaya itu sama Tuhan. Kalaupun dipercaya kayak itu pembenaran aja sih sampai kenapa si Baylor mati. Kematian Baylor. Mhm. Kalau tadi disebutin kalau misalkan kayak Sir Arlan meninggal terus dikuburnya di tempat yang ya udah tempat dia mati karena kayak secara budget nggak cukup, logistik juga kayak jauh. Ini nih Baylor, tiba-tiba Baylor the heir nih, of the throne. The heir of the throne meninggal. Dibakar di Ashford Meadow. Dibakar di Ashford Meadow, gitu kan? Ya. Kok cukup ini ya, cukup menurut aku sih untuk Targaryen kayak biasa aja gitu. Iya sih. Kenapa nggak dibawa pulang, diiring-iringan dibawa pulang? Iya sih, pemakamannya sangat underwhelming. Terus kayak nggak cocok untuk seorang Hand of the King, heir to the throne. Cuman lagi-lagi mungkin masalahnya logistik ya. Karena kayak dia tuh harus dibakar. Aku nggak tahu persisnya apa. Targaryen itu apakah harus langsung dibakar atau harus gimana. Cuman ya dia kan dibakar setelah itu kan. Dan posisinya Ashford sama King's Landing sebenarnya nggak dekat-dekat amat. Jadi, cuman kita nggak punya jawaban yang konklusif. Kalau kalian tahu mungkin silakan jawab di komentar. Dan sebenarnya satu hal yang kenotis juga adalah pemakamannya ini bersifat kok kesannya kayak private dan tertutup banget sih. Ya. Karena cuma keluarga-keluarganya doang yang datang, keluarga Targaryen. Not even kayak Lord Ashford-nya nggak ada. Lord Tyrell-nya ada tapi. Lord Tyrell. Tyrell ada, tapi kayak dia kan Hand of the King ya, tapi kayak Knights, Lords tuh nggak datang untuk ikut pemakaman gitu. Iya, ikut pemakamannya gitu untuk terakhir kalinya. Kalau di buku sebenarnya nggak sedetail itu ya pemakaman. Bahkan deskripsi tempatnya segala macam nggak sedetail itu. Jadi kayak oke. Karena kan sebenarnya mungkin ditarik lebih jauh lebih ke signifikansi Hand of the King ini sih sebenarnya. Kenapa? Karena jadinya kayak mempertanyakan kayak ini orang benar-benar penting nggak sih? Karena kematiannya kok seakan-akan kayak ya udah aja gitu, kematian di even tourney Lord kecil, tapi not a big deal gitu loh. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Satu hal yang kita bisa komentar secara meta itu adalah bagaimana si Sir Arlan sama Baelor dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal. Ya itu kesamaannya itu. Kesamaannya itu. Padahal tapi cuma sampai itu doang. Dua status yang berbeda. Ya, true. Oke, nah setelah kejadian itu kan ada scene di mana Dang tuh ketemu sama Mekar, dipanggil lah dia sama Mekar kan. Yep. Nah, aku nih ngelihatnya sebenarnya pada saat scene itu tuh behaviornya Mekar tuh 180 derajat berbeda dari pada saat screen time-nya Mekar pertama kali. Karena kan sebelumnya kita ketemu tuh Mekar tuh orangnya tuh kayak suka ngomong kasar. Terus dia kayak prince pada umumnya lah kayak apa sih ambil nih entitled kayak gitu kan. Nah pada saat scene ini pas ketemu sama Dang tuh bener-bener yang kayak berbeda banget gitu loh, kayak jauh lebih calm, jauh lebih apa namanya nggak meledak-meledak. Dan kalau kamu perhatiin dia jadi lebih mirip Baelor. Iya jadi pas Dang ngomong sama Baelor sempat kayak touching books kayak you know. Nah pas Dang ketemu sama Mekar, di adegan itu, Mekar juga kayak menyibukkan diri. Mungkin itu cara dia ini kali grieving ya. Mungkin dia kayak kakaknya baru meninggal. Mengenang kakaknya ya. Dan BTW, Baelor sama Mekar itu, Baelor tuh kan anak pertama ya. Mekar tuh anak keempat. Jadi kayak ada agak jauh ya? Agak jauh sebenarnya. Tapi mereka punya sejarah. Si Baelor sama Mekar tuh kan di Blackfyre Rebellion mereka tuh tidak terpisahkan. Mereka tuh kayak dua serangkai gitu. The Hammer and the Anvil ada istilahnya. Sebutannya. Jadi kita bisa lihat grievingnya si Mekar itu kayak dia kayak mencoba menjadi lebih kakak. Iya, menjadi wise kayak ya. Mungkin karena dia juga kayak merasa bersalah dan kayak. Bener. Karena at the end of the day, kayak dia bilang, ketika terjadi drought di Westeros, orang-orang akan bakal berbisik, Baelor wouldn't let that happen. Dan dia merasakan yang bunuh Baelor itu kan sebenarnya dia kan. Dia yang pegang mace-nya untuk pukul kepala Baelor. Jadi seakan-akan kayak dia yang bertanggung jawab atas kematiannya si Baelor gitu. Bener. Dan lebih dalam lagi di Westeros ini, dosa yang paling tinggi yang sangat dibenci sama the gods itu adalah kinslaying, membunuh saudaramu sendiri. Jadi ada layer itu juga. Kayak pertanyaan pentingnya udah selesai nih.
Pertanyaan-pertanyaan substansinya Daging udah dagingnya udah selesai nih. Aku mau bertanya pertanyaan Sekarang receh. lemaknya. Ya, lemaknya nih pertanyaan receh. Eh ada scene di mana masuk ke tendanya Lord Beesbury yang meninggal. Terus jasadnya tuh kan ada di peti ya, dikerumunin sama lebah. Itu emang budayanya si Beesbury, House Beesbury apa gimana? Di buku nggak ada kayak gituan. Oh, nggak ada. Tapi kalau di buku seri A Song of Ice and Fire, aku ingat ada 3 penggambaran tradisi pemakaman para House ini. Kalau Targaryen itu sering diceritakan kalau mereka itu di zaman naga, mereka itu dimakamkan dengan cara dibakar dragon fire. Kita lihat itu di pas ibunya Rhaenyra dibakar. Meninggal, ya. Setelah nggak ada naga, mereka cuma dibakar doang. Yang kedua itu pemakamannya Stark. Stark itu dikubur di bawah Winterfell. Oh, yang basement tuh ya? Basement itu. Di basement ya. Jadi dikubur di situ, terus dibangun patungnya. Tradisinya sih cuma Lord sama Raja ya, tapi di zaman Ned Stark itu adiknya Ned Stark yang disukain sama Robert itu dikubur situ dan dibikin patung juga. Jadi itu salah satu tradisi pemakamannya Stark. Nah kalau yang ketiga tuh Riverlands yang mereka diarungi di sungai terus baru dipanah sama api. Dibakar. Nah itu mirip pemakaman Vikings. Nah jadi ada tradisi-tradisi kayak gitulah. Tapi pemakamannya Beesbury mungkin tradisi lain dan itu cuma show only. Berarti kayak emang a part of the tradisi tiap house tuh punya tradisi masing-masing. Ditunjukkan lah. Kemungkinan ya. Show ini. Kemungkinan. Okay. Bagus sih kalau jujur on point dan on theme banget. Ya menarik sih. Beesbury di makam. Penasarannya adalah Fast Away di makamnya gimana? Gimana cuy? Dibikin jadi apple cider. Nah ini kita udah sampai ke penghujung series season 1. Kita lihat ini adalah yang menjadi gerbang awal lah ya. Awal dimana petualangan Dang sama Egg tuh dimulai. Dimana si Mekar, bapaknya minta Dang untuk membawa Egg sebagai squire-nya. Dengan catatan mereka akan ditempatkan di Summerhall. Tapi Dang kan nggak mau nih. Dia maunya ngebawa si which is Egg. Tragic karena itu mimpinya Dang di awal. Cita-citanya dia cuma ingin jadi di-hire sama Sam Lord. Di-hire sama Sam Lord doang. Dan betapa merasa bersalahnya dia menolak di-hire oleh Prince. Ditinggal di Summerhall. Jadi kayak kita bisa melihat kayak merasa bersalahnya Dang. Merasa bersalah Dang karena dan kayaknya dia udah had enough dengan Prince, dengan Lords gitu-gitu ya. Makanya dia ingin memulai petualangannya sendiri sama si Egg kayak gitu. Mungkin dia juga belajar kalau throughout this season, dia belajar kalau kehidupan Knight yang dia selama ini cita-citakan. Atau selama ini ada di pikirannya dia. Sebenarnya nggak seperti itu. Yang benar yang kata Sir Arlan, kalau the truest kind of Knight is a Hedge Knight. Dia bertemu sama Knight kayak Aerion, seorang prince bahkan. Ternyata brutalnya, sadis, dan dia menginjak-injak rakyat kecil. Terus dia bertemu sama Fossoway Brothers, satunya baik, satunya brengsek, pengkhianat ke dia. Dan dia lihat kayak oportunis nih orang, kok Knight kayak gini ya? Seorang Knight yang oportunis. Mungkin sedang disillusion dengan the idea of Knights, dan dia bilang, aku mau jadi the truest kind of Knights. Iya, dia lebih ke culture shock sih, kayak Knight kok kayak gini gitu ya, mungkin kayak gitu sih. Nah, tapi kan di situ kita tahu bahwa si Maker sebenarnya tidak mengizinkan Egg anaknya untuk ikut Dang untuk explore gitu kan. Nah, tapi di akhir episode kita lihat bahwa si Egg ini kayak rebel. Dia goes anyway. Iya, he goes anyway gitu. Kayak nggak peduli bapaknya bilang apa. Nah, to be fair, di buku juga nggak pernah dibilang kalau Maker tuh kasih izin apa enggak. Cuman di gray area dan di buku di show dibuat konklusif kalau ternyata dia nggak kasih izin karena dia kayak mana Egg gitu kan. Tapi ada konsekuensinya nggak later? Konsekuensinya mungkin lebih ke kan kayak seakan-akan si Dang ini menculik Egg kan, which is itu kayak the plot. Isu pertama dia di Trial of Seven adalah karena kakaknya Egg menuduh dia menculik Egg. Tapi kalau konsekuensi itu nggak ada, karena kita tahu spoiler di season selanjutnya mereka masih fine-fine aja, walaupun mereka
berkelana secara Nggak yang kayak incognito. diburu. Mereka berkelana secara incognito. Cuman ini spoiler juga, si Egg itu sebenarnya pergi, dia membawa satu safety net. Dia dikasih cincinnya bapaknya. Oh, cincin Yang menunjukkan kalau dia itu anaknya Mekar. Oh, oke. Jadi itu kayak dia kalau nunjukin itu ke orang bakal tahu kalau dia tuh pangeran. Jadi orang nggak bakal ngapa-ngapain dia. Harapannya gitu. Cuman sekarang kita nggak tahu apakah dia dikasih itu, apakah dia ngambil itu, kita nggak tahu. Di akhir tuh kan sebenarnya ini menarik sih. Ada perdebatan antara Dang sama Egg terkait dengan kingdoms di Westeros. Kan si Dang dengan ngototnya kayak 7 kingdoms nih. Tapi si Egg bilang kayak, no sir, it's 9 kingdoms. Nah, dan dia ini ya, coba kita hitung deh. Coba ini deh, di mention satu-satu. King's Landing. Itu Crown's Land sebutannya. All Crown's Land. Westerland. Lannisterland. Riverland. Terus Reach. The Reach. Dorne. Udah 5 kan? North. Iron Island. Oh ya, Iron Island tuh Greyjoy. Vale. 8. Satu lagi. Stormlands. 9 berarti ya. Bener dia. Oh ya, 9 sebenarnya. Tapi itu, kenapa? Itu penyebutannya 7 Kingdoms. Karena berkembang. Sebenarnya penyebutan 7 Kingdoms itu, ini kita bisa bikin video sendiri sama bahas. Karena dia ada hubungannya sama Aegon Conquest. Karena pas Aegon menaklukkan Westeros, itu dia menaklukkan 7 Kingdoms. Walaupun satu sebenarnya nggak berhasil ditaklukkan. 7 Kingdoms nggak termasuk Dorne kan? Ya, karena Dorne tuh nggak berhasil ditaklukkan secara ofisial. Dan King's Landing kan sebenarnya tidak menjadi bagian yang ditaklukkan kan? Iya, King's Landing tuh kayak... Nggak di-count ya? Belum ada, itu masuk di areanya... dulu itu reference tuh gabung sama Iron Island. Karena yang menguasai itu adalah Heron yang dari Iron Island. Jadi itu gabung. Sama dia ambil sampai di Crown's Land. Jadi kayak, kita hitung. Reference sama Iron Islands, The North, Vale, Westerland, Storm's Land, The Reach, sama Dorne. Jadi ada 7. Dan itu yang digunakan sebagai title-nya Aegon. Aegon di awal-awal. Jadi mbak, it's just a matter of development aja nggak sih? Dan it's just a matter of geopolitics. Ya. Dan satu hal sih, Egg itu benar, secara teknis dia benar dan menunjukkan seberapa pintarnya Egg. Iya. Tapi emang ditunjukkan banget sih kepintarannya dia, knowledge-nya dia throughout the series tuh kelihatan banget. Karena kan dia anak pangeran ya pasti. Dia betul harus tahu sih. Harus tahu kayak gitu. Dan secara historical houses juga dia tahu. Bener. Kan? Bahkan dia tahu siapa-siapa aja Knight itu kan. Iya. Keren. Terakhir, ini kan di scene terakhir tuh kan cukup sentimental ya. Kayak kita lihat di scene terakhir, akhirnya Dang sama Egg jalan tuh tuk pakai kuda dengan mereka mau explore dan mau berpetualang. Terus tiba-tiba ada Sir Arlan yang take his turn different paths dan scene ini tuh bermakna apa? Itu simbolis sih, kayak si Dang kayaknya selesai grief. Dia selesai grieving Sir Arlan. Over Sir Arlan. Dan dia memutuskan, dia kan selama ini his new path. Dia bikin jalannya sendiri, dia menuju ke arahnya sendiri. Dan seperti yang dibilang sama Sir Arlan, kalau sebagai Hedge Knight kamu bisa memilih jalanmu sendiri. Dan dia literally memilih jalannya sendiri. Jadi kasih pilihan, sumpah ini pilihan kayak sebagai seorang Dang yang hidup di Flea Bottom dulunya. Kamu bisa langsung dapat kesempatan untuk station di Summerhall. Dan ini Summerhall, ini kayak istana impian semua orang, coy. Jadi kayak fast track. Betul, dikasih fast track. Dia kayak ketiban harta tiba-tiba gitu. Iya, kayak menang lotre. Dia sebagai the truest kind of right, dia milih untuk menolak itu. Iya, benar. Dan tetap berprinsip, walaupun kita bisa argumenkan kalau itu pilihan yang bodoh ya. Iya. Tetap berprinsip untuk menjadi seorang Hedge Knight demi kebenarannya dia sendiri. Benar. Dan dia punya idealisme sendiri. Benar. Dan dia meninggalkan grievingnya dengan Sir Arlan, meninggalkan dia di jalannya. Jalan itu. Lanjut sama Egg. Egg. Menarik dari season 1 ini, banyak yang bisa dikulik. Sumpah. Memang, apalagi kalau kita mau bandingkan dengan buku satu persatu yang adegan-adegan itu kayak banyak. Tapi satu hal sih, dibanding House of Dragon, dibanding Game of Thrones, bahkan season awal-awal Game of Thrones yang katanya mendekati buku, ini tuh lebih mendekati banget.
perubahannya tuh kayak Mungkin sedikit-sedikit aja. karena George sama Ira Ira Parker ya. bener-bener ini kali ya, work closely together, dan Ira juga state kayak this work is for George. Iya, love Kayak- letternya ke George Iya, kan. karena George, dan kayak dia emang bikin ini untuk George. Bener, semua keren banget. Ini salah satu show di awal tahunnya yang sangat bagus menurut aku. Ya, binge watch meskipun cuma 30 menit ya. 30 enggak, Bentar. bakal ada yang sedikit Iya, banget. bentar banget kayak. Dan cuma kita 6 nunggu episode. 1 minggu hanya untuk Hmm, episode yang sangat-sangat pendek. bener. Pendek sumpah. banget. Bahkan kalau misalnya dibikin film, udah jadi sih itu satu Dua film. jam itu bisa 2 tuh. jam cukup sih Mhm. sebenarnya. Bener. Cuma ya oke lah, menarik. Kita harapkan di season 2 akan lebih bagus lagi. Karena kan sebenarnya yang lebih aku tunggu adalah gimana eksplorasi mereka di Westeros. Throughout the Westeros. Westeros tuh masih menarik banget, dan semoga pengemasannya juga lebih apik lagi daripada season 1. Kalau aku sih, aku pengen lebih banyak adegan Dang and Egg doing the simple stuff, the stupid Iya. shit, kayak makan. Iya, Ya, relatable. Mereka banter kayak apa sih kayak gitu-gitu, aku pengen lihat sih. Menarik. Season 2 sih Apa bakal ya, lebih season epic. 2? Katanya tahun depan 2027. Semoga lebih epic dan skalanya bakal lebih gede. Nggak segede itu, cuman ya kita bisa melihat lah ada Tapi kan perkembangan. ada perpindahan lokasi kayak gitu. Kan. Lokasinya lebih luas dikit lah gitu. Menarik. Dan bentar lagi akan ini ya season 3-nya House of House of Dragon. Dragons. Nanti kita bakal bikin kayak gini lagi. Ya, Pak, apa-apa aja yang jadi pertanyaan. Atau kita bikin season 1-2 juga. Boleh Kan sih, keren ya? menarik untuk nanti bridging ke season 3-nya. Betul. Bisa ngerti season 3-nya. Cuman kalau kalian pengen lihat Preparation. yang lain juga, kayak kita bikin pembahasan Game of Thrones atau yang lain-lain kayak Dune, kita suka juga Dune atau apapun, bisa kasih saran untuk itu. Dan sebenarnya yang pengen aku bahas banget adalah terah kekuasaan di Westeros. Jadi kayak dari yang Aegon the Conqueror Ya, sampai ke Daenerys. yes. Menarik cerita-ceritanya. Jadi kayak tiap raja Ya. tuh punya karakteristiknya masing-masing, punya cara memerintahnya masing-masing, dan punya sejarahnya masing-masing. Tuh menarik. Itu kalau dibahas kayak sejarah beneran, coy. Bener-bener kayak Sumpah. sekompleks itu, yang kayak bener-bener satu universe sendiri. Oke. Please comment down below kalau kalian punya ide untuk video selanjutnya. Bener. Like juga kalau suka video ini, terus subscribe kalau mau video-video selanjutnya. Oke. Bye-bye.